Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradita Putri Utari, nomor BP 1610533005 akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Efisien Securities Market. Baiklah, pada pendahuluan ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pasar efisien ini merupakan harga pasar sekuritas yang diperdagangkan telah meraih suatu informasi yang ada. Informasi ini berupa laporan laba perusahaan, pembagian dividen, stock split, laporan dari analisis modal pasar. Terus pada konsep pasar ini menggambarkan adanya suatu proses penyamaan harga pasar sekuritas menuju pada harga keseimbangan yang baru. Sebagaimana mendapatkan respon atas informasi baru yang sempurna. Pada pasar modal ini juga dikenal dengan Capital Asset Pricing Model atau CAPM yang diinformasikan pada akhir tahun 1960 dan memiliki dampak yang signifikan terhadap literatur akuntansi. Pada CAPM ini mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pasar sekuritas terutama pada arus kas yang diharapkan pada perusahaan dan risikonya. Fama adalah orang pertama kali yang mempublikasikan tentang efisiensi market hipotesis. Pada penjabaran mengatakan pasar efisien ini merupakan kondisi di mana suatu pasar ini dikatakan efisien apabila tidak semua investor individu maupun perusahaan akan sanggup mendapatkan strategi perdagangan yang ada. Di sini ada 3 informasi yang menerangkan tentang teori pasar efisien. Yang pertama itu pasar efisien berbentuk lemah atau weak from efficiency. Yang kedua itu pasar efisien semi kuat atau semi strong efficiency, dan pasar efisien kuat atau strong from efficient. Pada teori pasar efisien ini mempunyai keterlibatan yang penting bagi akuntansi keuangan. Yang pertama itu konsep pengungkapan penuh atau full disclosure. Efisiensi ini mengisyaratkan bahwa isi penjelasan yang disclosure ini bernilai bagi pasar. Informasi ini dapat ditemukan secara mudah pada pengungkapan tambahan dalam pelaporan keuangan. Yang kedua itu ada eksistensi dari informasi asimetri. Akuntansi merupakan sebuah metode terjadinya pertukaran informasi yang signifikan dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada rumusan masalah yang pertama itu apa yang dimaksud dengan pasar efisien, yang kedua itu apa yang dimaksud dengan efisien market hipotesis, yang ketiga itu apa saja bentuk-bentuk pasar efisien, yang keempat ini apa implikasi pasar sekuritas terhadap pelaporan keuangan. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama itu menjelaskan tentang efisien, yang kedua itu menjelaskan tentang efisien market hipotesis, yang ketiga itu menjelaskan bentuk-bentuk pasar efisien, yang keempat menjelaskan implikasi pasar sekuritas terhadap pelaporan keuangan. Selanjutnya topik pembahasan yang kedua itu adalah landasan teori. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar efisien. Pasar yang dimaksud dengan pasar efisien itu ialah pasar modal atau capital market dan pasar uang. Pasar efisien ini mengarahkan sejauh mana dan secepat apa informasi tersebut dapat mempengaruhi pasar perubahan harga sekuritas. Menurut Haugen dalam Gumanti, pasar efisien ini dibagi atas 3 kelompok bagian. Yang pertama, informasi saham masa lalu atau information in past stock price. Yang kedua itu ada all public information, dan yang ketiga itu ada all available information including inside or private information. Menurut Kajar, ada 4 peristiwa atau keadaan di mana pasar modal ini akan efisien. Yang pertama, investor yang ada harus rasional dan berorientasi pada profit. Para investor ini merupakan price taker yang mana investor itu sendiri tidak dapat mempengaruhi harga sekuritas. Investor secara aktif melakukan analisis, penilaian, dan melakukan perdagangan saham. Yang kedua itu informasi yang diberikan akan membutuhkan biaya yang banyak untuk mendapatkan tersedianya secara bebas bagi para pelaku untuk mendapatkan waktu yang sama.
Yang ketiga itu informasi yang dihasilkan dalam pola acak, yaitu pengumuman tentang pasar yang tidak mempengaruhi terhadap pengumuman lainnya. Yang keempat, investor akan menjawab dengan cepat dan seutuhnya atas informasi baru yang menyebabkan harga saham penelusurannya dengan sendirinya. Di sini, para investor akan senantiasa memperhatikan harga saham mereka. Investor itu sendiri akan terjun langsung ke dalam kegiatan trading saham mereka. Pada setiap hari, baik investor individu maupun institusi akan memantau terus pergerakan harga saham. Para investor ini akan berpikir secara matang dan melakukan analisis yang tinggi untuk menentukan waktu yang tepat dalam mengambil keputusan apakah mereka akan membeli saham atau menjual saham mereka. Selanjutnya itu pengertian efisien market hypothesis. Teori efisien market hypothesis ini menyatakan bahwa harga saham terbentuk merupakan refleksi dari seluruh informasi yang ada, baik fundamental ditambah dengan insider information. Menurut Stadman, menyatakan bahwa investor ini tidak dapat mengalahkan return pasar secara sistematis dan harga pasar itu adalah rasional. Yang dimaksud dengan rasional ini adalah harga saham yang menggambarkan fundamental seperti nilai risiko dan tidak menggambarkan aspek psikologi seperti pandangan para investor. Menurut Schleifer, efisien market hypothesis ini memiliki 3 asumsi. Yang pertama, investor akan memberikan asumsi berlaku rasional. Yang kedua itu beberapa investor yang tidak rasional, tetapi perilaku mereka dalam melakukan transaksi perdagangan bersifat random. Akibatnya adalah saling menghapuskan dan tidak mempengaruhi harga. Yang ketiga, investor arbiter yang berlaku rasional akan mempengaruhi pengurangan dari perilaku investor yang tidak rasional pada harga pasar modal. Investor yang pragmatis akan menilai saham yang bersumber pada nilai fundamental, yaitu net present value dari finance cash flow dengan mendiskontokan sebanyak tingkat risiko saham tersebut. Ketika para investor ini mengetahui nilai fundamental saham, maka para investor ini akan cepat mendapatkan informasi tersebut dengan melakukan bid pada harga tinggi. Ketika informasi yang diperoleh itu bagus, maka para investor akan melakukan bid harga rendah dan pada harga saham mereka. Dan ketika informasi yang diperoleh itu buruk atau bad news, maka implikasi harga sahamnya itu adalah akan selalu mencerminkan semua informasi yang tersedia secara tepat dan harga saham yang akan bergerak pada level harga sesuai dengan nilai fundamental yang baru. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk pasar efisien. Di sini ada tiga bentuk pasar efisien. Yang pertama, hipotesis pasar efisien bentuk lemah atau weak from. Pada weak from ini, harga sahamnya akan mencerminkan semua informasi yang terkandung dalam sejarah masa lalu tentang harga sekuritas yang bersangkutan. Artinya itu harga yang terbentuk atas suatu saham, misalnya itu dalam bentuk musiman atas kinerja suatu saham yang menunjukkan bahwa harga saham itu akan naik menjelang akhir tahun dan akan turun pada awal tahun. Menurut hipotesis yang lemah ini, pasar akan segera memahami kebijakan harga dengan melakukan perubahan terhadap rencana perdagangannya. Memungkinkan penurunan harga pada awal tahun, perdagangan akan menjual saham yang dimiliki secepat mungkin untuk menghindari kerugian sebagai akibat dari jatuhnya harga saham perusahaan yang diamatinya. Upaya yang dilakukan pada pedagang ini akan menyebabkan harga saham perusahaan itu akan turun. Selanjutnya itu ada hipotesis pasar efisien bentuk semi kuat atau semi strong from. Pada pasar efisien bentuk semi kuat ini, ada banyak investor yang berasumsi bahwa mereka dapat mencapai keuntungan mereka dengan melakukan penjabaran yang menggunakan data atau informasi akuntansi dari sumber lain yang mengenai saham misprice atau salah harga, yang disebut dengan investor yang dapat melakukan analisis fundamental atau fundamental analisis. Selanjutnya itu ada implikasi pasar sekuritas terhadap pelaporan keuangan. Ada 4 implikasi utama pada pasar sekuritas terhadap pelaporan keuangan. Yang pertama, peraturan akuntansi yang diadopsi oleh perusahaan tidak berakhir pada harga sekuritas selama peraturan tersebut tidak memberikan efek perbedaan terhadap cash flow. Yang kedua, pasar sekuritas efisien ini selalu berhubungan dengan pengungkapan penuh.
pada pasar efisien ini melibatkan perusahaan untuk tidak sebaiknya berkontribusi terhadap investor. Yang keempat, para akuntan harus menyediakan informasi yang berguna karena para akuntan ini akan bersaing dengan para penyedia informasi lainnya seperti analisis keuangan, media, dan pengungkapan oleh karyawan perusahaan. Selanjutnya pada pembahasan yang ketiga ini ada penutup. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang ada pada makalah saya ini. Di sini dapat disimpulkan bahwa efisien securities market ini bersifat rasional terhadap perilaku investor. Tetapi tidak semua investor ini dapat bereaksi terhadap informasi dengan cara yang sama. Implikasi pasar sekuritas yang efisien untuk akuntan dapat mengungkapkan kebijakan akuntansi karena pasar akan memperkecil perbedaan kebijakan yang tidak memiliki efek arus kas. Efisiensi pasar ini berisi tentang kontradiksi yang logis karena harga pasar akan selalu benar dalam mencerminkan semua informasi yang bermanfaat untuk umum dan tidak memiliki insentif yang untuk mengumpulkan informasi yang cukup mahal. Para akuntan akan dapat meminimalkan kerugian dengan cara mendorong keputusan standar yang bermanfaat dan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi sebanyak biaya efektif. Itulah hasil presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.